Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saja berada, ada pandangan yang berbeda antara pandangan hawa nafsu dengan agama. Kadang orang merasa menang dalam berbagai urusan, dalam urusan perang, urusan pertengkaran dan lain sebagainya. Padahal itu menurut agama adalah satu kekalahan. Karena menurut agama, orang yang jago itu adalah yang bisa menahan nafsu ketika marah. Laisa syadid bisyur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang jago yang bisa mengalahkan yang lain dalam gulat, bisa membanting yang lain. Tetapi yang jago adalah yang bisa menahan nafsu ketika marah. Inilah satu perbedaan. Tetapi perlu kita tempatkan pula, yaitu ada ghadab dalam setiap orang. Ghadab itu marah. Dan ghadab ini adalah anugerah dari Allah. Cuma kapan, di mana ditempatkannya. Ghadab itu harus muncul sebagai reaksi dari rasa tanggung jawab terhadap agama. Ketika agama dirusak, ketika agama dilecehkan, ketika agama Islam direndahkan. Apalagi ketika Allahnya malah dihinakan, Rasulnya dihinakan, Qur'annya dihinakan, syariatnya dihinakan. Maka di sini harus muncul ghadab, marah, dan di situ ada kehormatan. Tetapi merealisasikannya tentu mesti ada pengendalian, mesti seperti apa. Sampai juga perang, di medan perang. Karena di situ ada ghadab, tetapi tetap Rasul memberikan arahan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah bisa menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang zalim walaupun di medan perang. Inilah salah satu cara pengendalian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang urusannya berat, bukan urusan enteng menahan marah itu. Tetapi Rasul memberikan motivasi untuk itu, agar bisa menahan nafsu dari amarahnya. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Siapa yang bisa menahan marahnya, maka Allah akan menahan pula dari azabnya. Jadi di sini bukan menghilangkan, tetapi menahan, kemudian menyalurkannya, kemudian mengendalikannya. Rasul juga kadang-kadang marah apabila syariat dirusak, apabila syariat diubah. Rasul juga marah ketika agama direndahkan dan dihinakan. Tetapi Rasul merealisasikannya dengan benar-benar terkendali sehingga tidak merusak kehormatan. Kadang-kadang di kita ini, ghadab ini muncul dari rasa girohnya, tetapi ada kalanya tidak terkendalikan. Maka mudah-mudahan dengan saum ini terkendalinya ghadab itu. Hingga dalam sebuah hadis dinyatakan, jika ada seorang yang mengajak bertengkar, mengajak berkelahi,
Katakanlah ana shaimun, aku sedang saum. Nah, inilah satu di antara pengendalian itu, agar bisa menimbulkan maslahat, bukan menimbulkan mafsadat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, bisa kita melakukan perbuatan maksiat, bisa kita melakukan satu perbuatan yang tercela. Manusia bisa. Buktinya yang korupsi ada, yang mencuri ada, yang merampas, yang membegal, yang berzina, yang berjudi, yang minum minuman keras dan lain sebagainya. Bisa melakukan itu. Tapi justru bukan karena bisa lalu dilakukan. Nah, disinilah pengendalian itu. Dan disinilah nilai-nilai ajrun, pahala dari Allah ketika kita bisa menahan diri padahal bisa melakukan itu. Maka seperti dalam Quran surat An-Nazi'at firman Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapa yang khafa maqama rabbih, ia merasa takut terhadap kemahaagungan Allah dan menahan diri dari kehendak hawa nafsu, maka surgalah bagi dia itu. Jadi inilah kenapa terus perlu ada benteng, karena seringkali kesanggupan melakukan ada kalanya tanpa perhitungan. Hendaklah pertimbangkan dengan akal yang sehat, dan lebih jauh lagi hendaklah pertimbangkan dengan agama, dengan syariat. Satu di antara hikmah saum adalah berusaha menahan diri dari kehendak hawa nafsu. Usahakanlah iman yang mendominasi dalam jiwa kita, iman yang berdaulah dalam jiwa kita, bukan hawa nafsu. Karena jika hawa nafsu yang berkuasa, jelas menuntun kepada kerusakan, menuntun kepada kehancuran. Jadi hikmah diantaranya itulah, kita bisa makan siang, walaupun banyak orang yang lihat, kita bisa minum, kita bisa melakukan perbuatan jahat, bisa. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Disinilah karena pertimbangan agama itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalaupun supaya tidak terlihat orang lain, bisa saja kita makan di kamar, di rumah sendiri, minum, tetapi kenapa dilakukan? Disinilah kita yakini Allah Maha melihat. Sehingga Allah menyatakan saum itu langsung aku yang menilainya. Nah, itulah mudah-mudahan setelah saumnya pengendalian ini bisa berjalan, karena diharapkan bukan sekedar di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lain hendaklah bisa mengendalikan godob, amarah, atau mengendalikan hawa nafsu syahwat yang menuntun kepada kehancuran dan kerusakan. Sekian yang disampaikan, mudah-mudahan kita mendapat ibroh dari pelaksanaan saum, menahan keinginan, tetapi kita lakukan karena syariat, bukan sekedar keinginan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.